kasih Tuhan. Sebab hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kesembuhan.
yang sembuhkanku. Sekali lagi katakan nama Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi. Nama Yesus. Kau Allah kesembuhan dari setiap kami Tuhan. Kau yang memulihkan setiap kami. Yes. Oh nama Yesus. Nama Yesus. Kau yang memulihkan. Yang pulihkanku. Oh Jesus. Oh nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Yang sembuhkanku. Kau sembuhkan setiap kami Tuhan. Nama Yesus. Memuji dan menyembah, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Kami hendak duduk diam mendengarkan firman. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Berkati dan urapi kami semua. Berkati dan urapi hamba-Mu, sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengar, kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom warga kerajaan. Shalom. Selamat Natal. Puji Tuhan. Shalom Ibu Wance. Puji Tuhan. Hari ini bisa bergabung bersama dengan kita ya. Semangat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan yang sempurna. Haleluya. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Natal, itu bicara tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang ajaib, kasih Tuhan yang dahsyat, kasih Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Dia memberi dirinya buat saudara dan saya, supaya setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya diterima menjadi anak-anaknya. Saudara pun terkasih dalam Tuhan, banyak orang berpikir Natal jadi bahan ejekan dan cemoohan. Dia bilang, saudara pun terkasih, dibilang begini, Natal itu kan berarti hari ulang tahun. Jadi Tuhanmu sudah ulang tahun, umurnya yang keberapa? Saudara pun terkasih, karena banyak orang yang gak mengerti dan tidak sedikit juga orang Kristen jadi ikut-ikutan marah, ngamuk ketika dia ngomongin begitu. Atau tidak sedikit juga mereka, iya ya, kok Tuhan berulang tahun? Saudara pun terkasih dalam Tuhan. Ada juga orang yang meributkan, Yesus itu kan dibilang utusan, bukan Tuhan. Dia dibilang juga apa? Banyak gelar yang dipakai oleh Tuhan yang diterima oleh Tuhan Yesus. Jadi saya bilang nanti sedikit saya mau jelaskan supaya jemaat bisa paham dan bisa mengerti. Saudara pun terkasih, kita tidak mentuhankan manusia. Ada men? Kita tidak apa? Mentuhankan manusia. Kita tidak percaya manusia bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan bisa menjadi manusia. Jadi saya bilang begini, saudara pun terkasih, di Natal ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa kita mempercayai Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjadi apa? Menjadi manusia, berinkarnasi, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Makanya di dalam Matius pasal yang pertama, dimulai yang ke-21, saudara pun terkasih dalam Tuhan, jelas, atau dalam Injil Lukas juga jelas diberitahukan kepada kita, saudaraku, di mana malaikat datang bertemu dengan Maria dan memberitahukan kepada Maria bahwa Maria akan hamil, dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dari mana, saudaraku? Dari Roh Kudus.
Amin. Dari mana? Dari Roh Kudus, bukan dari nafsu seorang laki-laki. Amin. Saudaraku terkasih, pernah sudah saya singgung kayak gini saudaraku. Jadi hal yang belum dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Yang pertama gini, Adam dan Hawa atau manusia yang pertama diciptakan itu tanpa bapak, tanpa ibu. Benar apa benar? Iya Pak ya. Yang kedua, manusia yang kedua lahir melalui apa saudaraku? Manusia yang pertama lahir dari apa saudara? Dari apa? Saya ulangi. Tuhan menciptakan manusia itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Saudara terkasih, manusia yang kedua lahir dari mana? Manusia yang pertama siapa? Adam. Yang kedua siapa? Hawa. Hawa dari mana? Dari laki-laki. Haleluya. Perempuan dari mana? Coba lihat perempuan, bilang kau dari aku, kau bilang. Iya Pak ya? Ya, perempuan, kau dari mana? Dari laki-laki, itu firman Tuhan. Ya Pak ya? Perhatikan. Manusia pertama siapa? Adam, dari debu. Manusia yang kedua dari siapa? Siapa saudara? Hawa. Dari mana? Hai wanita, engkau diciptakan dari seorang pria. Percaya nggak? Oke. Yang kedua, manusia yang ketiga lahir dari mana? Dari laki-laki dan perempuan, dari bapak ibu. Benar nggak? Lahirlah manusia yang ketiga termasuk saudara. Nah, cara yang terakhir yang belum dipakai apa saudaraku? Yaitu dari perempuan tanpa laki-laki tanpa perempuan, bisa nggak? Bisa toh? Hawa. Terus manusia yang ketiga saudaraku, laki-laki dan perempuan, yaitu bapak ibu kita menikah, maka lahirlah saudara. Saudara yang terkasih, cara yang terakhir apa saudaraku? Yaitu di mana? Di mana saudara terkasih dalam Tuhan? Perempuan tanpa laki melahirkan manusia berikutnya. Ngerti tidak saudara? Jadi saya mau katakan kepada saudara, kalau banyak orang bilang, oh bagaimana mungkin, gak mungkin lah bisa lah ada perempuan hamil. Saudara pun terkasih dalam Tuhan, dari yang tidak ada aja Tuhan bisa adakan. Ada men? Ngerti maksudnya saudara? Perempuan itu dari laki-laki. Dari kita ini manusia yang ketiga dari laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir saudara pun terkasih adalah perempuan tanpa laki-laki, saudara pun terkasih. Nah saudara pun terkasih dalam Tuhan, saya kembali mau bilang kayak gini saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang maha kuasa, yang bisa menjadi apapun dan Dia bisa berbuat apapun. Amin. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas berkata bahwa malaikat datang kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak laki. Jelas tidak disebut? Jelas, seorang anak laki-laki, dan namanya siapa? Namanya adalah Yesus. Jadi saudara yang terkasih, kita tidak mempercayai manusia yang menjadi Tuhan, tapi kita mempercayai Tuhan yang menjadi manusia. Ada men? Dan saudara perhatikan, Tuhan yang menjadi manusia menyatakan dirinya di dalam pelayanan selama dia hidup. Saudara yang terkasih, atribut kealahannya nyata enggak? Nyata. Dia bisa membangkitkan orang, dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang tuli, saudara yang terkasih. Bahkan penyakit kusta disembuhkan enggak? Disembuhkan. Itu menunjukkan siapa dirinya, yang adalah Tuhan yang esa, yang berinkarnasi menjadi manusia. Saudaraku, oleh karena itu selama Yesus hidup di dalam dunia, dia punya atribut enggak? Yang disebut sebagai utusan. Siapa dia? Dia bilang dia adalah diutus oleh Bapa. Itu menunjukkan bahwa dia berasal dari siapa? Dari Bapa. Amin. Dia atribut yang lain disebut sebagai apa? Disebut sebagai hamba kebenaran. Disebut sebagai anak manusia. Itu menunjukkan atributnya, fungsi dan tugasnya selama dia hidup di dalam dunia ini. Selama apa? Dia hidup di dalam dunia
Ini. Bahkan saya mau katakan kepada saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tujuannya sudah datang ke dalam dunia untuk apa? Jelas kalau dikatakan di sana, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus, karena dialah, Yesus itu artinya juru selamat. Soteriologi, saudaraku. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari mana? Dari dosa. Bagaimana caranya, saudara yang terkasih? Yesus harus menyelamatkan umatnya, manusia yang percaya kepadanya, saudara, dari segala dosa mereka. Yaitu memang dia harus mati. Allah itu kudus, saudara yang terkasih. Dia suci. Tidak ada satu dosa pun yang tidak terbakar ketika dia menghampiri Allah. Dia Allah yang kudus, amin. Dia Allah yang adil. Tapi dia adalah Allah yang kasih. Oleh karena itu, saudaraku, manusia dengan perbuatan baiknya, sekali lagi, manusia dengan perbuatan baiknya tidak akan mungkin bisa hidup benar dan kudus di mata Tuhan. Karena itu Tuhan bilang gini, bahwa perbuatan baik manusia itu seperti kain apa? Kain lapuk, kain kotor. Saudara tahu kain kotor? Bukan kain pel di luar. Kalau kain kotor, kan pel di luar itu masih ada manfaatnya, benar tak? Ibu-ibu suka simpan itu. Iya Pak ya. Bahkan beli khusus, saudara terkasih, khusus untuk ngelap yang kotor-kotor. Makanya dibilang kain kotor, itu dibilang kain lap, kain pel. Tapi yang dimasuk oleh Alkitab tentang kotor, di situ saya minta maaf sekali lagi, saya ingatkan kepada saudara. Itu bicara tentang apa? Itu pembalutnya wanita. Itu yang dimasuk dalam kotor, sesuatu yang nggak mungkin saudara simpan, saudara pelihara. Ada yang simpan pelihara itu jadi jimat, bisa-bisa ada penyakit itu. Ya Pak ya, nyebarkan bau yang nggak enak. Itu harus cepat-cepat disingkirkan atau dibuang. Itulah perbuatan baik manusia di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana cara-cara sampai itu? Yaitu, saudara terkasih, tidak akan mungkin saudara bisa dibenarkan, diselamatkan hanya karena dengan perbuatan baiknya. Ada harga yang harus dibayar. Ada apa? Harga yang harus dibayar. Yaitu dengan apa? Dengan darah. Makanya di dalam ritual keagamaan orang-orang Yahudi selalu ada korban yang disebut dengan persembahan korban, kambing domba, lembu sapi. Kalau memang saudara tidak punya, orang yang sangat berhana, bisa pakai burung tekupur, saudaraku. Itu diberikan sebuah persembahan. Yang penting itu ada pencurahan darah, saudara terkasih. Tapi darah binatang itu tidak akan mungkin dapat menghapus dosa manusia. Yang mampu dan bisa menghapus dosa manusia adalah siapa, saudara? Adalah darah yang kudus, darah yang suci di mata Tuhan. Dan hanya Tuhanlah, saudaraku, yang artinya hanya Tuhanlah sebenarnya yang mampu dan bisa untuk menolong dan menyelamatkan manusia dari segala dosanya. Ya Pak ya? Karena itu Allah di dalam kasih-Nya yang begitu besar buat saudara dan saya. Seperti dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Saudara, dengan cara apa, saudara terkasih? Dia harus lahir menjadi manusia, dan dia harus hidup, saudara terkasih, hidup benar, hidup kudus, saudara. Dia memang hidup sama seperti manusia, tapi dia tidak berbuat dosa. Itu firman Tuhan. Jadi Yesus itu kudus, suci di hadapan Bapa. Dan tujuannya, saudaraku, adalah menggantikan saudara. Saudara sebenarnya yang harus mati. Saudara yang sebenarnya harus terkutuk oleh karena dosa. Tapi Yesus oleh karena kasih yang begitu besar buat saudara, memberi dirinya menggantikan saudara untuk mati di kayu salib. Kayu salib itu, saudaraku, itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang kutuk. Kayu salib itu berbicara tentang penghukuman. Yesus mengambil kutuk dan penghukuman kita oleh karena dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Di kayu salib dia memakukan dirinya menggantikan saudara dan saya. Dan saudara tahu terkasih, hal yang paling mengerikan dalam sejarah hidup Tuhan Yesus adalah ketika disalib. Itu ketika dia berteriak, Eli Eli lama sabachthani, Bapa mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa dunia, dosa manusia yang ditimpakan kepadanya. Bapa itu kudus enggak?
ketika dia melihat anaknya Yesus yang berlumuran dosa, dia memalingkan wajahnya. Dia tidak bisa melihat dosa itu, saudara. Dan Yesus menanggung itu semua di kayu salib. Itu yang dikatakan Eli, Eli lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Amin, saudara. Bapa, mengapa engkau meninggalkan? Saudara terkasih dalam Tuhan. Banyak orang berpikir ini orang Kristen ini tiga Allahnya. Allah Tritunggal. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita tidak mempercayai ada tiga Tuhan atau tiga. Kita mempercayai ada satu Tuhan yang Esa, yang menyatakan dirinya, yang menyatakan pribadinya di dalam setiap sejarah. Yang pertama, Allah yang Esa menyatakan dirinya sebagai Bapa di dalam penciptaan. Amin. Sekali lagi, Allah yang Esa, mau apa saudaraku? Menyatakan dirinya di dalam penciptaan sebagai Bapa. Yang kedua, Allah yang Esa menyatakan dirinya sebagai putra atau sebagai anak dalam keselamatan. Dan yang ketiga, Allah yang Esa itu menyatakan dirinya, saudara yang terkasih, sebagai Roh Kudus di dalam penyertaan Allah kepada umatnya. Itulah yang kita bilang suka Allah Tritunggal, yaitu di mana kita mengenal Allah yang Esa dalam pribadinya di dalam sejarah manusia, di dalam penciptaan, dalam keselamatan, dalam penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Jadi Allah kita bukan tiga, Allah kita berapa? Satu. Namanya siapa? Bapa namanya siapa? Anak namanya siapa? Roh Kudus namanya siapa? Yesus. Saudara yang terkasih. Jadi saya mau katakan kepada saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersukacita dan bergembiralah, sebab Tuhan saudara Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu menyatakan dirinya dalam tiga pribadi, dalam penciptaannya sebagai Bapa, di dalam keselamatan dia sebagai putra atau sebagai anak, dan juga di dalam penyertaannya dia disebut sebagai Roh Kudus. Dia ada bersama dengan kita. Amin. Dia ada bersama dengan saudara. Dia bukan hanya samping kiri, samping kanan, muka dan belakang, tapi dia ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi saya mau katakan dalam Natal ini, saya mau sampaikan kepada saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kalau kita merayakan perayaan Natal, bukan berarti sudah berapa umur Tuhan kita, bukan. Tapi Natal itu sekali lagi saya mau katakan, itu memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang Esa dulu pernah menjadi manusia, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, Natal saudara terkasih di dalam Tuhan. Ada orang bilang begini, Natal itu, perayaan Natal itu perayaan Natal Dewa Matahari yang disembah oleh agama pagan pada zaman itu, pada abad yang ketiga atau abad yang keempat. Saudara yang terkasih, saya mau katakan kepada saudara, perayaan Natal jauh sebelum ada itu. Saya mau katakan kepada saudara bahwa apa? Bahwa perayaan Natal sudah dilakukan tepatnya pada abad yang pertama, tahun 120 atau tahun 130 Masehi. Jadi sebelum ada perayaan Dewa Matahari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perayaan Natal sudah ada enggak? Sudah ada. Kita kan nggak pusing mau pas di tanggal 25-nya, pas Desembernya atau pas bulan Januarinya ada ulang tahun kelahiran dewa-dewa lain. Monggo silakan, nggak ada urusan dengan kita. Iya Pak ya? Iya Pak ya saudaraku? Yang jelas pastinya bahwa perayaan Natal kita, saudara yang terkasih, sudah dilangsungkan sejak abad pertama. Tepatnya tahun antara 120 sampai 123. Jadi jauh sebelum ada perayaan Dewa Matahari, Natal sudah dilakukan, sudah dirayakan oleh gereja Tuhan. Ada amin? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara harus dengan bangga untuk menyampaikan itu kepada dunia ini, bahwa kita punya Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adalah Tuhan yang Esa, yang menjadi manusia dan pernah lahir, pernah datang ke dalam
dunia ini dan kita merayakannya sebagai ekspresi syukur dan cinta kita kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, orang bilang apa bulan Desember? Saudaraku terkasih, setelah beberapa kali saya pelajari, saudaraku, memang benar di bulan Desember lah Yesus lahir, tepat pas tanggal 25 juga. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus. Nanti saudara bisa buka lah di YouTube tentang bla bla bla. Nah, ada orang bilang, saudaraku, kan di Timur Tengah musim apa? Musim dingin pada waktu itu. Saudaraku, musim dingin bukan berarti di Timur Tengah ada salju. Ada men? Tidak, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan saya mau katakan Yesus lahir bukan di bawah pohon korma, tapi Yesus lahir di kandang domba, di palungan, bukan di pohon korma. Kalau ada yang ngaku-ngaku Yesus lahir di pohon korma, itu pasti palsu. Katakan palsu. Katakan apa? Palsu. Sekali lagi apa? Palsu. Dan Yesus bukan lahir di pohon korma, dan Yesus waktu pas dia lahir tidak bisa ngomong, belum sama seperti manusia yang lainnya. Tuhan Yesus, ada men? Haleluya. Tapi kalau ada yang bilang bahwa Yesus sebab dia lahir di pohon korma, dan dia bisa ngomong ke badan korma, dan dia bisa melakukan apa-apa ketika dia masih baby, tidak ada, saudara terkasih. Alkitab tidak pernah menceritakan itu, karena Yesus, saudara terkasih, ketika dia baby, ketika dia bayi, dia seperti manusia lainnya. Sebagai manusia tentunya dia melakukan apa yang manusia lakukan. Ada men? Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Natal adalah bukti kasih Tuhan yang begitu besar buat saudara dan saya. Dia Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Esa, menyatakan dirinya menjadi manusia, bukti kasihnya buat saudara dan saya. Terima kasih Bu Cen-Cen, Tuhan memberkati. Ada beberapa gereja Tuhan, sikap gereja Tuhan ketika merayakan Natal. Ada yang merayakan dengan perayaan, ya, dengan gegap gembita dan lain sebagainya. Kalau biasa di kota-kota mayoritas Kristen, misalnya di Manado, Kupang, itu di jalan-jalan banyak lampu-lampu, saudara terkasih. Mulai Natal sampai Tahun Baru itu pasti meriah, rame. Di jalan-jalan itu banyak lampu kerlap-kerip dan segala macamnya. Ada juga saudara terkasih orang meresponnya atau menanggapi, memaknai Natal itu dengan pesta, makan-makan, minum-minum dan lain sebagainya. Tapi ada juga saudara terkasih yang memaknai perayaan Natal itu dengan apa? Dengan ibadah dan perenungan. Dari yang ketiga ini, dalam ketiga hal memaknai, mana yang baik? Mana yang benar? Yang mana? Ibadah dan perenungan. Begitu ya? Saya bilang semuanya baik. Perayaan baik, pesta baik, ibadah dan perenungan juga baik. Yang enggak baik itu berlebihan. Perayaan boleh enggak kita perayaan? Kita bersuka cita, bergembira, boleh enggak? Boleh. Sedang ini kan kita sedang lagi ngapain saudara, perayaan, macam-macam loh. Hari ini saya pakai jas, biasanya saya di tempat nggak perlu pakai jas, saya pakai jas. Ya enggak? Itu Cynthia pakai bajunya kayak Ibu Kartini begitu ya. Wah, sesuatu yang berbeda ya. Satu yang berbeda, banyak yang berbeda ya. Bang Parlin, keren, pakai ini. Beneran biasanya stylenya casual saja. Sekarang dia pakai dasi, pakai kemeja. Ya enggak, ini seragam mulai semua. Yang ini aja enggak seragam, ini tidak ada dasi, enggak pakai dasi dia. Ya, WL-nya. Ya karena kemarin saya bilang kita berpakaian rapi, casual dan juga bisa resmi. Enggak apa-apa, namanya juga kita celebrate. Enggak apa-apa, perayaan saudara terkasih. Kita pesta juga enggak? Pesta, nanti pulang dari sini saudara bisa apa? Minum kopi, teh, apa lagi? Macam-macam sih dia ada ya, ada makanan-makanan jajan rakyat, saudara bisa nikmati. Pesta enggak? Kita pesta. Tapi yang ketiga juga kita melakukan apa? Ibadah dan perenungan. Yang penting kita buat semuanya seimbang. Jangan saudara tumplak perayaan, tapi lupa dengan pesta, tapi lupa dengan ibadah dan perenungannya. Jadi saudara terkasih, mari kita buat seimbang. Kita bikin perayaan, kita bikin pesta, dan juga kita bikin apa? Ibadah perenungannya. Nah saudara, apa yang mau kita renungkan
di dalam perayaan Natal kita pada kesempatan dalam tahun ini yang sederhana ini. Tahun lalu nggak ada ya, 2 tahun ya kita kosong, dan di penghujung tahun ini juga kenapa kita nggak bikin ibadah perayaan Natal seperti 2 tahun yang lalu? Karena kan sebelumnya juga kita sudah dengar bahwa akan ada apa? PPKM level 3 seluruh Indonesia. Makanya di bulan November kita sudah putuskan kita tidak bikin perayaan. Taunya di awal bulan Desember apa yang terjadi? Dicabut. Tetap keputusan kita di bulan apa yang kita bikin hanya ibadah Natal saja di tempat. Sebenarnya kalau tanggal 25 itu di pertengahan minggu kita bikin, tapi karena di berdekatan dengan hari Minggu kita geser di hari Minggu. Sama nanti Jumat jam 7 kita ada ibadah tutup tahun. Temanya ini saudara terkasih dalam Tuhan. Yang ngerti bahasa Inggris bisa diterjemahkan buat temannya. Ngomong sama dia, berjalan bersama dengan Tuhan ya. Kita ngomong bisik-bisik sama dia. Oke, saudara kita terkasih dalam Tuhan. Nah, hari ini apa yang mau kita renungkan? Yang pertama yang perlu saudara dan saya renungkan adalah, coba kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua 32. Roma pasal 8 ayat 32. Sama-sama kita baca 32 ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara yang terkasih, dalam ibadah Natal kita pada pagi hari ini kita merenungkan bagaimana Natal itu adalah berbicara tentang pemberian Tuhan yang terbesar buat saudara dan saya. Ada anak yang begitu sangat dikasihi dan dicintainya diberikan buat saudara dan saya. Coba saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebesar apa cinta Tuhan, sebesar apa kasih sayang Tuhan buat saudara dan saya, sampai hal yang paling berharga dari dirinya diberikan buat saudara. Siapa di sini yang punya berlian? Enggak ada ya? Simpan Pak. Oh, disimpan. Disimpan. Ada, tapi di sini kenapa? Sembarangan enggak dipakai itu berlian? Hah? Enggak mungkin sembarangan. Saudara ke pasar pakai berlian? Ada yang mungkin ya. Kalau saya biasanya saya pakai, kalau ke pasar berenang saya pakai berlianan maksudnya. Saudara kita kasih, kenapa saudara? Karena itu berharga enggak? Itu sangat berharga saudara kita kasih. Nilainya sangat tinggi. Tapi kalau sampai itu berlian yang ada di dompetmu atau di lemarimu atau di berangkasmu, sampai saudara keluarkan dan saudara berikan itu kepada seseorang, itu menunjukkan apa saudara? Orang itu apa saudara? Orang itu pasti sangat berharga, sangat kau kasih dan kau cinta. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Benar apa benar? Coba saudara renungkan dulu saudara. Apa yang terbesar yang pernah saudara berikan kepada orang yang kau kasih dan kau cintai? Apa saudara? Ada yang bisa kasih kesaksian? Apa yang terbesar yang saudara bisa, yang pernah saudara berikan buat orang yang kau kasih dan kau cintai? Nanti di konser share ini loh Pak, gitu ya. Iya Pak ya, saudara kita kasih. Tapi ini kasih Tuhan, ini jauh lebih besar dari apa yang saudara bisa bayangkan. Karena apa? Karena apa saudara? Dia memberikan Yesus bukan ketika kau baik, tapi ketika kita masih hidup di dalam dosa, dalam pelanggaran dan kejahatan kita, Dia memberikan Yesus buat saudara dan saya. Adakah di antara saudara mengeluarkan dari berangkas saudara berlian saudara dan saudara pergi ke sana untuk nolong penjahat yang mungkin barusan garong orang, jambret orang, ke saudara keluarkan berlian saudara kasih? Ada? Kalaupun ada, itu berarti orang itu sangat hebat kasihnya kepada orang itu. Dan biasanya orang yang mampu melakukan itu adalah seorang ibu. Benar atau benar?
Seorang ibu yang mungkin bisa mampu memberikan hidupnya kepada anaknya yang bajingan. Karena apa? Karena cintanya. Dan saya mau katakan kepada saudara, Bapa itu melalui Natal ini mengingatkan kepada kita, Dia sangat mengasihi, Dia sangat mencintai, Dia sangat mengasihi dan mencintai engkau. Perhatikan, saya ulangi lagi baca ayat ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara tahu, dari ayat ini Tuhan mau beritahukan kepada kita, supaya saudara tidak perlu takut dan khawatir tentang hidupmu, tentang masa depan, tentang apa yang terjadi di tahun 2022. Saudara terkasih, anaknya saja diberikan, apalagi yang lainnya. Ada amin? Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan buat tahun depan? Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan hanya minta kepada saudara, percayalah kepada kasih-Nya, percayalah kepada kasih Bapa, bahwa di dalam kasih Allah sudah menyediakan semua yang baik, bahkan yang terbaik yang kau butuhkan dan kau perlukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ada amin? Haleluya. Berapa banyak kita hanya ketika kita lihat ke depan, kita takut, kita khawatir. Engkau lupa bahwa ada Bapa yang sangat mengasihi, ada Bapa yang peduli dengan engkau, ada Bapa yang mengerti apa yang saudara alami, yang sedang saudara rasakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berapa banyak kali kita ketika ditanya apa yang hendak Tuhan mau lakukan buat hidupmu, seringkali kita bingung apa yang mau kita minta sama Tuhan. Iya Pak ya, kalau misalkan ini ada hari ini Tuhan bersama dengan saudara, saudara bisa lihat, dan Dia langsung bertanya begini, Gita, apa yang aku berikan kepadamu? Apa kau bilang? Jawab. Hah? Menyembuhkan. Tuhan sedang mau bicara sama kau secara pribadi. Nanti kalau Tuhan datang ngomong sama mama, sembuhkan aku. Tadi kan aku bilang sembuhkan. Sebenarnya mamanya bilang kasih jodoh anakku. Gitu dong. Ngerti tidak, saudara terkasih dalam Tuhan? Jadi ketika Tuhan datang kepadamu secara pribadi, saudara terkasih dalam Tuhan, ayo ngomong bicara sama Tuhan. Ketika Tuhan datang kepada Raja Salomo, apa yang diminta Raja Salomo? Apa yang diminta? Saudaraku terkasih, kalau Tuhan datang kepadamu, jangan minta kesembuhan buat orang lain, tapi apa kau minta? Kuasa kesembuhan. Haleluya. Ada amin? Ya tepuk tangan. Jadi saudaraku terkasih, yang saudara minta apa saudara? Yaitu kuasa kesembuhan, supaya saudara bukan hanya menyembuhkan orang di dekatmu, tapi banyak orang yang bisa saudara sembuhkan. Amin. Tadi kan hujan ini. Saya bilang gini, ini aku nggak puas-puas ini hujan. Mulai kemarin, ini pagi ini juga mau hujan. Jam 7 kurang ya? Ya. Sama si siapa? Si Acoy kan? Acoy, sambil pakai sepatu dah. Kau suruh keluar kau bilang berhenti. Kau ngomong sama hujan ini, berhenti. Jangan takut ibadah. Aku bilang apa Pak ini? Iya kau ngomong. Ini ngerti tak? Berapa banyak saudara terkasih dalam Tuhan, engkau tidak sadar, tidak tahu bahwa saudara memiliki kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Mungkin dia nggak percaya atau tidak saudara, tapi dia ngomong berhenti kau katanya. Terus dia kasih sepatu, nggak sampai 2 menit berhenti hujan sampai hari ini. Tadi jam 7 kurang. Serius saudara terkasih. Yang artinya gini saudara, saya mau ngajak anak-anak ini punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu real, Tuhan itu ada bersama dengan saudara dan saya. Amin. Berseru memanggil namanya, terus menghampiri dirimu, percaya jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia jauh enggak? Benar. Kalau memang dia tidak jauh, kenapa saudara pun terkasih dalam Tuhan, saudara tidak percaya bahwa dia ada bersama dengan engkau? Jadi kalau Tuhan hari ini mau bicara sama saudara, Tuhan mau bilang gini, Livan kamu minta apa dari aku?
Bukan kamu, Cik, dia. Kalau kamu tanya duit, mah kau minta langsung. Iya enggak, saudaraku? Kalau saya nggak mau minta duit, saya minta hikmat untuk menghasilkan. Iya, amin. Kalau dikasih duit bisa habis dah, habis. Jadi berapa banyak saudara terkasih, saudara sendiri tidak siap ketika Tuhan tanya, nah kau mau minta apa? Berapa banyak kita tidak mengalami dan menikmati hal yang baik dari Tuhan karena saudara dan saya tidak mempersiapkan diri ketika engkau meminta kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang kayak gini, saudaraku, Ia yang tidak menyayangkan anak sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Ini janji Tuhan buat saudara di Natal ini, bahwa melalui Natal ini Tuhan kembali mengingatkan anaknya yang sangat dikasih dan dicintai, yang paling berharga di hadirannya di kerajaannya, diberikan buat saudara dan saya. Masakan yang lainnya tidak diberikan, pasti Dia akan berikan. Amin. Amin. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, dalam Natal ini saya mengajak saudara dan saya, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi, mencintai lebih dari apa yang kau pikirkan dan bayangkan. Dan saya mau katakan kepada saudara, kasih Tuhan itu kekal, Pak saudara. Katakan kekal. Jangan saudara berpikir dengan nyari Natal dia kasih ke saudara, karena besok nggak Natal kasihnya kurang sama saudara. Oh enggak, kasih Tuhan itu kekal, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mungkin hari ini atau besok hidupmu brengsek, tetap Dia mengasihi dan mencintai engkau. Amin. Kasih Tuhan tidak dipengaruhi oleh apa yang kau perbuat. Dia mengasihimu karena Dia sudah memilih engkau untuk menjadi orang yang dikasih dan dicintai. Jadi pandanglah dirimu, aku adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bilang samping kiri samping kanan, kau tahu aku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara tahu nggak apa rahasia obat awet muda? Apa? Apa? Iya, hati yang ngebiasa. Kenapa? Karena kau tahu, kau sadar kau adalah orang yang dikasih dan dicintai. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Coba anakmu, nggak usah anak, istri atau suamimu, saudara cereweti dia Pak. Jelek kau. Sudah, nggak sampai 3 bulan keriputnya tambah 1, 2, 3. Tambah bilang lagi, jelek kau. Tambah keriput sih saudara. Ngerti tidak saudaraku? Jadi saudara, obat awet muda saudaraku terkasih, hidup sehat adalah kita sadar, kita tahu kita dikasih dan dicintai. Ya Pak ya? Pak polisi tadi ngomong, Pak Yosef ini dari berapa tahun yang lalu beliau nggak pernah tua kelihatannya. Belum tahu dia rahasianya. Ya enggak? Apa rahasianya? Aku bilang karena aku merasa sangat dikasih dan dicintai Pak. Cinta jemaatnya Pak, oh iya betul itu gue bilang. Walaupun Natal nggak ada ucapkan Natal dan Natal rumah. Betul. Mana aku lah pendeta, saudara mungkin di kota Metoni yang nggak ada jemaatnya datang. Iya, nggak ada ucapkan Natal Pak. Ini ada bingkisan kue sedikit, tidak ada. Tapi tetap aku merasa aku dicintai, dikasih oleh jemaat. Tahu-tahu yang Tuhan terkasih. Tadi malam ada jemaat Tuhan. Bukan di sini, jauh di sana. Pak, selamat Natal. Minta nomor rekening. Dia mengucapkan selamat Natal, terus minta nomor rekening. Saya mau kasih THR. Alhamdulillah puji Tuhan. Betul Tuhan mengasihi aku. Saudara, kasih nomor rekening. Langsung beritahu sama Yohan. Ini wasu dikasih. Lumayan juga ini kan. Terus langsung beritahu. Aku nanti kirim sama kau ya, aku bilang gitu kan. Ya separuhnya aja lah, nggak apa-apa, separuhnya buat kau. Nggak apa-apa kalian 4 orang di sana, kalau aku di sini cuma 2 orang sama siapa? Enggak, separuh aja lah, kau simpan aja untuk kau. Wah enak. Luar biasa saudara. Jadi rasanya aku dikasih dan cintai, walaupun setiap Natal tidak pernah didatangi, dikunjungi, dibilang kasih kue, di kue satu apa? Satu loyang. Enggak ada saudara kita kasih dan Tuhan. Saya cuma ngomong saja, mudah-mudahan bertobat. Nah, saudara kita kasih. Jadi saya bilang gini, saya bilang, jadi rahasia saudara dan saya awet muda, saudara terkasih.
saudara. Engkau tahu engkau dikasih dan dicintai. Ada men? Hormon apa saudara? Apa namanya? Endorfin saudara itu akan langsung berini saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ngerti tidak saudaraku terkasih? Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya mau katakan kepada dari Natal ini saya mau beritahu kepadamu bahwa engkau adalah pribadi yang sangat dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Ada men? Mungkin orang lain, mungkin jemaat lupa untuk mengasihi kita, tapi Tuhan tidak pernah lupa mengasihi kita. Amin. Yang kedua, yang terakhir, yang menjadi perenungan kita, ini juga ada temanya saudara terkasih adalah kasih Kristus apa? Menggerakkan persaudaraan. Kita buka dulu ayat 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 1 ayat 22. 2-3 ya. Kita sama-sama baca 2-3 ya. Karena kamu telah membuktikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya baca dalam terjemahan yang lain. Sekarang saudara dapat memiliki kasih sejati. Sekarang kita dapat memiliki kasih sejati terhadap setiap orang. Sebab pada waktu saudara percaya bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan saudara, jiwa saudara telah dibersihkan dari sifat mementingkan diri sendiri dan dari kebencian. Jadi berusaha supaya saudara sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saudara yang terkasih, bagaimana saudara bisa mengasihi dengan sesamamu? Jadi Natal ini kembali mengingatkan tentang kasih Tuhan kepada saudara dan juga kasih kita kepada sesama. Saudara terkasih, bagaimana saudara bisa mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri adalah ketika engkau sadar bahwa engkau telah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan kita. Amin. Bagaimana saudara bisa mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri, yaitu ketika saudara sadar bahwa saudara telah terlebih dahulu dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Natal ini memberitahukan kepada saudara bahwa Dia mengasihi saudara terlebih dahulu. Dia tidak menunggu saudara layak dan pantas untuk dikasihi, diselamatkan. Tidak, saudara pun terkasih. Saudara siapapun kita tidak ada yang pantas dan layak untuk dikasihi dan dicintai oleh Tuhan dan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tapi karena begitu kasihnya yang begitu besar, saudara pun terkasih, Dia menyatakan kasihnya itu kepada saudara. Dan Tuhan mau, saudaraku, engkau mengerti, engkau sadar, engkau bisa mengasihi sesamamu. Dengan apa, saudaraku? Sadar bahwa engkau terlebih dahulu telah dikasihi oleh Tuhan. Saya mau minta berhenti pikiran liar saudara. Stopkan pikiran liar saudara di sini saja, gak usah kalian lain. Karena berapa banyak ketika kita dengar kayak gitu, kita langsung mulai melihat orang lain, mengingat sesuatu, orang ini katanya Kristen tapi gak ada kasih. Saudaraku berhenti, karena ayat itu sedang berbicara kepada saudara secara pribadi. Ada men? Ayat itu Tuhan sedang mau berbicara kepada saudara secara pribadi. Orang lain tidak mau mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Itu urusan dia dengan Tuhan. Urusanku adalah aku tahu bahwa aku dikasihi oleh Tuhan, bukan karena aku layak dan pantas untuk dikasihi, tapi karena Tuhan yang mengambil keputusan untuk mengasihi dan menerima. Hal yang sama juga harus kita perlakukan buat orang lain. Aku mengasihi dan mencintai dia, bukan karena dia pantas dan layak untuk menerima itu, tapi karena apa? Karena Kristus sudah berikan contoh dan teladan buat saya. Amin. Ada amin. Jadi saudara yang terkasih, bagaimana saudara yang terkasih yang kedua, kita bisa membangun hubungan persaudaraan. Membangun hubungan persaudaraan, yaitu setiap saudara dan saya belajar untuk menerima. Menerima apa? Kelemahan dan kekurangan saudara kita. Tapi berapa banyak saudara yang terkasih kita tidak siap untuk menerima itu. Sehingga kalau kita nggak siap, apa yang terjadi? Ada rasa kecewa, benar tak? Rasa marah, kecewa, marah, akhirnya apa saudaraku? Dendam. Benar apa benar? Kepahitan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Ingat, kasih Tuhan buat saudara dan saya
Yesus menerima segala kekurangan dan kelemahan kita. Yesus menerima itu semua. Dan dia memberikan pengampunan kepada saudara dengan cara apa? Memberikan dirinya, memberikan nyawanya, mengorbankan darahnya buat saudara dan saya. Saudara terkasih, kalau ada orang di sekitar atau saudara-saudaramu, mari saudara terkasih, kita belajar untuk menerima setiap kekurangan dan kelemahannya. Kalau mungkin udah ada orang yang terlanjur melukai dan menyakitimu, ingat saudara terkasih, pesan yang pernah Bapak sampaikan beberapa waktu yang lalu, tahun ini atau tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu mungkin saudara. Ingat saudara, ketika ada orang yang melukai dan menyakitimu, ingat ini, itu artinya ada milik dia yang sedang Tuhan titipkan kepadamu untuk kau kembalikan kepada dia. Apa itu? Pengampunan. Jadi kalau umpamanya aku melukai dan menyakiti hatinya Pak Malau, itu artinya apa Pak Malau? Ada punyaku yang Tuhan titipkan kepada, apa namanya? Pengampunan. Jadi ketika kau melukai dan menyakiti dia, sadarlah setiap kita, oh rupanya ada sesuatu yang Tuhan punya dia, yang Tuhan titipkan kepada saya untuk aku lepaskan kepada dia. Yang namanya apa? Apa saudaraku? Pengampunan. Jadi dengan kata lain saya mau katakan kepada saudara, pengampunan itu bukan hak. Pengampunan itu bukan milik. Pengampunan itu hak atau milik siapa? Orang lain yang melukai dan menyakiti. Coba lihat dulu di sekeliling, siapakah orang yang sudah melukai dan menyakitimu? Nanti pulang dari sini kembalikan ya. Nanti pulang dari sini kembalikan ya. Jangan simpan-simpan di tangan-tangan, tapi kembalikan. Nanti kau saudara bisa bilang, Evan, bang, ini bang, aku kembalikan punyamu, capek aku pegang kau punya itu, langsung aja ya, iya kan? Benar tak? Ini bang, itu saudara. Apa yang lainnya? Ya? Nanti kau Heri kalau pulang sini bilang langsung, ini Cik, punyamu. Gitu dah, kembalikan sama kau. Gitu, capek gua pegang ini, ngerti tak? Paham Pak, saudara kasih Tuhan. Jadi pengampunan itu bukan milik atau hak kita, tapi milik siapa? Milik orang lain yang Tuhan titipkan kepadamu. Jangan pernah tahan. Dan saya percaya kalau kau mengerti ini, saudara terkasih, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan sukacita. Jadi Natal ini saudara terkasih dalam Tuhan mengajak saudara dan saya merenungkan bahwa kasih Tuhan itu begitu hebat dan dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Apa yang paling berharga telah diberikan kepada saudara. Bukan karena saudara pantas dan layak untuk menerimanya, bukan, tapi karena memang dia mengasihi dan mencintaimu. Anaknya yang paling berharga diberikan kepada saudara. Apalagi yang lainnya pasti akan Tuhan berikan kepada saudara bersama-sama dengan dia. Semua hal yang baik yang kau butuhkan, kau perlukan, baik secara rohani, jasmani maupun secara materi. Amin. Jadi melangkah memasuki tahun yang akan datang, saudara terkasih, dengan satu keyakinan, aku adalah pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Bilang, aku adalah pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Rala. Aku adalah orang yang paling dikasihi oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara terkasih, Natal ini mengajak saudara dan saya, biarlah kirahnya tali persaudaraan di antara kita itu semakin kuat. Caranya bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan? Belajarlah kita untuk menerima segala kelemahan dan kekurangan saudara kita. Kalaupun mungkin dia melukai dan menyakitimu, ingatlah, berarti ada sesuatu yang menjadi miliknya yang Tuhan titipkan kepada kita yang harus kita berikan kepada dia. Jadi lepaskanlah pengampunan buat orang itu. Haleluya. Biarlah kiranya sharing firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati setiap kita. Shalom dan selamat Natal buat setiap kita warga. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa
Tahun depan banyak memprediksikan, bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang punya karunia menyampaikan bahwa tahun 2022 itu bukan tahun yang baik. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak musibah, banyak kesulitan yang akan terjadi. Sampai diwanti-wanti supaya saudara dan saya hati-hati di tahun 2022. Dan bukan hanya dari pihak gereja saja, tapi dari pihak luar juga, saudaraku, memprediksikan dan membicarakan bahwa akan terjadi guro-guro, gunung meletus dan lain sebagainya. Ketika saya mendengar itu, saya tersenyum. Mari kita tersenyum. Kenapa kita perlu tersenyum, saudaraku? Itu boleh semua terjadi. Kita tidak perlu takut selama kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu tema kita di akhir tahun, saudara terkasih, dan juga akan menjadi tema satu tahun ini adalah, sama-sama baca saudaraku, walking with God's blessing. Amin. Yaitu berjalan bersama dengan berkat Tuhan. Saya percaya saudaraku, selama kita tetap terus membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita, apa yang dikatakan, apa yang diprediksi, ataupun mimpi dan penglihatan yang disampaikan oleh banyak para hamba-hamba Tuhan, itu hanya menceritakan tentang keadaan yang akan terjadi, tapi mereka tidak pernah menceritakan dan bilang tentang Tuhan yang ada Immanuel bersama-sama dengan kita. Amin. Kita tundukkan kepala. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus yang sudah hadir memberkati ibadah perayaan Natal kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersatu dan bersepakat untuk menyerahkan tetap terus bangsa, negara, kota kami dan juga para pemimpin kami. Biarlah kiranya shalom Tuhan memerintah atasnya, dan roh takut akan Tuhan memerintah, menguasai hati dan pikiran para pemimpin kami. Tuhan, kami juga terus berdoa buat Taman Bang. Tuhan memberkatinya, berkati Ibu Cece dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir juga bersama dengan kami pada pagi hari ini oleh karena liburan dan aktivitas dan kegiatan yang lainnya. Yang lemah, yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Dan juga kami berdoa bersatu dan bersepakat buat umat dan jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka. Dan sebentar kami akan pulang dan mengakhiri ibadah kami akan menikmati perjamuan kasih. Tuhan memberkati kebersamaan ini dan memberkati makan dan minuman yang akan kami nikmati. Dan berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberkati kami melalui jajanan rakyat yang sederhana ini. Terima kasih Bapak, aku bersyukur kepadamu. Sebentar kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu. Mari umat Tuhan angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan menurun kita serta para malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin.
Shalom, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.